Pernah kepikiran nggak sih, apa sebenarnya yang bikin kita jadi diri kita yang sekarang? Sifat kita tuh emang udah dari sananya, atau jangan-jangan lingkungan kita yang ngebentuk kita? Nah, pertanyaan fundamental ini nih yang bakal kita kupas tuntas bareng-bareng. Oke, coba deh lihat kutipan ini. Ini analogi yang keren banget dan bakal jadi semacam kompas kita di pembahasan kali ini. Bayangin aja gini, jiwa kita itu ibarat benih. Lingkungan tempat kita tumbuh, yaitu tanahnya. Nah, benih yang sama persis, kalau ditanam di tanah yang beda, misalnya satu subur banget, satu lagi kering kerontang, hasil buahnya pasti beda kan? Rasanya pun bakal beda jauh. Nah, ini dia roadmap kita. Pertama, kita bahas hubungan jiwa dan lingkungan. Kedua, kita lihat dua wajah dunia yang kontras. Ketiga, kita tengok cerminannya di sejarah. Dan terakhir, kita jawab pertanyaan penting. Kita ini tawanan atau tuan atas diri sendiri? Yuk, langsung mulai. Oke, kita masuk bagian pertama, jiwa dan lingkungannya. Satu hal yang perlu kita pegang, nggak ada satupun dari kita yang lahir di ruang vakum. Jiwa kita itu selalu tumbuh dalam sebuah wadah, dalam konteks tertentu. Istilah kuncinya di sini itu nash'ah, atau bisa juga disebut bi'ah. Nah, ini penting banget buat dipahami. Ini tuh bukan cuma sekedar latar belakang yang pasif. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, lingkungan itu kekuatan yang super aktif. Dia bisa membentuk, mengasah, bahkan terkadang ya melukai jiwa kita. Anggap aja kayak bengkel, tempat karakter kita dibentuk dan ditempa. Nah, ngomongin soal bengkel tadi, ternyata bengkel ini bisa punya dua rupa yang beda banget loh. Kontras habis. Di satu sisi, dunia bisa jadi guru yang kerasnya minta ampun. Di sisi lain, bisa juga jadi pengasuh yang super memanjakan. Coba kita bandingin. Di satu sisi ada dunia yang keras. Bayangin deh hidup di gurun pasir yang gersang, di mana setiap hari itu isinya perjuangan dan hukum rimba berlaku yang kuat yang menang. Terus, di sisi lain ada dunia yang nyaman. Serba ada, serba enak, hidup terasa gampang dan enteng. Kira-kira lingkungan mana ya yang bakal mencetak karakter yang lebih unggul? Nah, ini dia hasilnya. Jelas banget bedanya. Lingkungan yang keras itu bakal menempa jiwa yang, ya tangguh. Jadi pemberani, gerak cepat, nggak gampang ditaklukkan. Kenapa? Ya karena itu cara mereka buat bertahan hidup. Sebaliknya, lingkungan yang nyaman cenderung melahirkan jiwa yang lebih lembut, lebih pemaaf. Tapi ada tapinya. Risikonya bisa jadi kurang peka. Kenapa? Ya karena jarang ketemu tantangan berat. Oke, ini semua bukan cuma ngomongin teori dong loh ya. Sejarah itu penuh sama bukti-bukti nyata gimana lingkungan benar-benar bisa membentuk cara pikir satu kelompok masyarakat. Penasaran? Yuk kita lihat langsung contohnya. Contoh pertama kita, kaum Khawarij. Kalau kita belajar sejarah Islam, mereka ini terkenal banget dengan sikapnya yang super keras. Pokoknya hitam putih, nggak ada kompromi. Nah pertanyaannya, dari mana sih watak keras kayak gitu bisa muncul? Nah, ini dia alurnya. Gampang banget buat diikuti. Semua berawal dari lingkungan mereka yang keras. Dari situ lahir mentalitas bertahan hidup, hajar duluan sebelum dihajar. Sifat dasar yang keras ini lama-lama mengkristal dan jadi ideologi yang sama kerasnya, yang ekstrim. Kelihatan kan polanya? Sekarang kita putar 180 derajat. Kita lihat kebalikannya, kaum Murjiah. Mereka ini bisa dibilang antitesisnya Khawarij. Kalau yang tadi super keras, yang ini super longgar dan permisif. Kutipan dari Ibnu Shumail ini, wah nusuk banget. Dia ngelihat ada hubungan yang erat banget antara gaya hidup mewah dengan ideologi irja, paham yang dianut kaum Murjiah. Dan kayaknya ini bukan sekedar kebetulan. Jadi, begini logikanya. Hidup yang serba nyaman, serba enak, itu bisa bikin semangat buat menuntut pertanggungjawaban jadi kendor. Gairah buat mengoreksi yang salah jadi melempem, hasilnya apa? Ya lahir pemikiran yang serba longgar, serba permisif. Yang bahayanya bisa bikin kita jadi kurang peka sama masalah di sekitar. Oke, dengerin ini semua, mungkin kita jadi mikir, wah berarti kita ini cuma boneka dari lingkungan kita dong? Seolah-olah kita pasif aja gitu. Tunggu dulu. Justru disinilah bagian paling penting dari obrolan kita. Ini dia poin utamanya. Lingkungan memang punya pengaruh besar, itu fakta. Tapi, lingkungan tidak mendikte takdir kita. Kita ini bukan tawanan dari lingkungan kita, bukan budak dari kondisi kita. Kita dibekali sesuatu yang bisa membuat kita melampaui itu semua. Sesuatu itu apa? Ya akal kita, nalar kita. Inilah yang bikin manusia itu spesial. Dengan akal, kita bisa ngaca,
bisa introspeksi. Kita bisa sadar, oh kayaknya aku ini orangnya keras kepala. Atau sebaliknya, wah aku kok terlalu lembek ya. Setelah sadar, kita bisa menimbang-nimbang. Dan yang paling penting, kita punya pilihan buat memperbaiki dan mengarahkan sifat kita, bukan cuma pasrah nerima aja. Jadi, yuk kita ubah cara pandangnya. Lingkungan itu bukan penjara, tapi titik start. Mau titik start kita itu keras atau nyaman, dua-duanya itu cuma batu loncatan. Tujuannya apa? Tujuannya sama. Pakai titik start itu buat membangun kepribadian yang seimbang. Nggak kelewat keras, nggak kelewat lembek, tapi pas di tengah. Bijaksana. Dan kita sampai di penghujung. Gini deh kesimpulannya. Lingkungan itu mungkin yang ngasih kita kanvas kosong dan beberapa cat dasar. Tapi kuasnya? Kuas untuk melukis hasil akhir dari karakter kita, itu 100% ada di tangan kita masing-masing. Jadi pertanyaannya, saya kembalikan ke Anda. Kuas itu mau Anda pakai untuk melukis apa?